wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari Pendidikan IPA C 2017 dengan NIM 17231080. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yurneti, MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Keterampilan Proses Sains berbantuan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik terhadap hasil belajar pada materi Energi dalam Sistem Kehidupan kelas 7 IPA SMP, di mana pembimbing saya yaitu Ibu Monika Primasari, MPD. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakangnya yaitu yang pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan merupakan hal yang wajib ditempuh oleh setiap warga Indonesia. Lalu, latar belakang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu, peserta didik kurang berpartisipasi dan kurang termotivasi dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya setengah atau sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hal tersebut, upaya guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa sangatlah penting, sebab keaktifan belajar menjadi penentu bagi keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran. Nah, menggunakan pendekatan pembelajaran yaitu dapat menggunakan pendekatan keterampilan proses sains, di mana pendekatan keterampilan proses sains merupakan pendekatan belajar mengajar yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan jawabannya sendiri. Nah, pendekatan keterampilan proses sains mengajarkan peserta didik untuk menemukan sendiri jawabannya yang ingin diketahuinya melalui proses mengamati, melakukan percobaan, menyimpulkan, hingga mengkomunikasikannya. Nah, jadi peserta didik dapat menjadi lebih antusias dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, berdasarkan latar belakang masalah didapatkan beberapa permasalahan atau identifikasi masalahnya. Yang pertama, kurangnya partisipasi peserta didik. Lalu, hasil belajar peserta didik yang belum optimal. Selanjutnya yaitu peserta didik kurang terlibat dalam proses pembelajaran IPA. Nah, yang terakhir yaitu strategi yang digunakan dalam pembelajaran belum membuat peserta didik termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, batasan masalah yang diperoleh yaitu di mana pendekatan menggunakan keterampilan proses sains dan materi yang digunakan di sini yaitu materi sistem energi dalam kehidupan. Nah, didapatkan rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pendekatan keterampilan proses sains terhadap hasil belajar peserta didik pada materi energi dalam sistem kehidupan. Lalu didapatkan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh pendekatan keterampilan proses sains terhadap hasil belajar peserta didik pada materi energi dalam sistem kehidupan. Nah, manfaat penelitian ini yang pertama yaitu bagi peneliti, di mana mengetahui pengaruh pendekatan keterampilan proses sains berbantuan LKPD dalam pembelajaran IPA pada materi energi dalam sistem kehidupan terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP. Nah, bagi guru dapat memberikan informasi untuk memilih pendekatan dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Nah, yang bagi peserta didik yaitu dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dan membantu peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya. Nah,
Bagi peneliti lain, manfaatnya yaitu sebagai acuan untuk penelitian berikutnya. Karena dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan masih banyak hal-hal yang lain dapat diteliti lebih lanjut. Nah, masuk ke bab 2, di mana yaitu yang pertama kajian teori atau tinjauan pustaka. Di mana yang pertama yaitu belajar dan pembelajaran. Nah, belajar merupakan suatu proses yang selalu dilakukan dan dialami manusia sejak manusia dalam kandungan, buayan, tumbuh dan berkembang dari anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu, belajar merupakan suatu hak setiap manusia yang harus dipenuhi dengan kualitas yang baik demi menghasilkan manusia yang baik pula. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Menurut para ahli, IPA yaitu suatu metode berpikir secara objektif, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia yang faktual. Nah, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dijelaskan bahwa IPA berhubungan dengan mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep ataupun prinsip saja, tetapi juga suatu proses penemuan. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan pendekatan belajar mengajar yang mengarah kepada pengembangan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu peserta didik. Nah, keterampilan proses sains memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan dan menemukan jawabannya sendiri. Nah, seorang ahli bernama Fang membagi keterampilan proses menjadi 2 tingkatan, yaitu basic skills dan integrated skills. Di mana basic skills yang terdiri dari beberapa aspek yaitu mengamati, menggunakan hubungan ruang, mengelompokkan, mengukur, mengkomunikasikan, meramalkan, dan menyimpulkan. Sedangkan integrated skill aspeknya yaitu mengontrol variabel, menafsirkan data, menyusun hipotesis, menyusun definisi operasional, dan melakukan percobaan. Nah, selanjutnya yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar. Nah, hasil belajar ini merupakan penilaian yang dicapai oleh seorang peserta didik untuk mengetahui pemahaman tentang materi. Nah, penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk melihat kemajuan peserta didik dalam menguasai materi yang telah dipelajari. Nah, hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, selanjutnya yaitu materi, di mana materi yang dipakai yaitu materi energi dalam sistem kehidupan. Nah, energi dalam sistem kehidupan merupakan salah satu materi IPA yang harus dikuasai oleh peserta didik kelas 7 SMP. Nah, berdasarkan kurikulum 2013, materi energi dalam sistem kehidupan termasuk ke dalam materi semester ganjil yang membahas mengenai energi dalam kehidupan, transformasi energi, dan metabolisme sel. Nah, kerangka berpikirnya yaitu pembelajaran materi energi dalam sistem kehidupan kelas 7 SMP Padang, di mana kelas kontrolnya yaitu melakukan pembelajaran secara konvensional lalu didapatkan hasil belajarnya. Nah, kelas eksperimen melakukan pembelajaran dan menggunakan pendekatan keterampilan proses lalu didapatkan hasil belajarnya. Nah, di sini metode penelitiannya. Jenis penelitian yang dipakai yaitu kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Nah, desain penelitiannya yaitu non-equivalent control group design, di mana populasinya seluruh siswa kelas 7 di SMP tersebut. Nah, sampelnya kelas 7X dan kelas 7Y atau purposive sampling. Nah, variabel bebasnya yaitu pendekatan keterampilan proses sains dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar peserta didik kelas 7. Nah, di mana prosedur penelitiannya yaitu terdapat tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.
Nah, instrumen penelitian. Yang pertama yaitu tes. Tesnya bentuk objektif, post-test, dan pre-test diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, lembar observasinya yaitu observasi dilakukan untuk mengadakan pencatatan mengenai aktivitas siswa dalam belajar, mengajar dengan pendekatan keterampilan proses sains pada pembelajaran di kelas. Lalu instrumen penelitian selanjutnya yaitu angket, di mana angket ini untuk mengetahui sikap siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA dengan pendekatan keterampilan proses sains. Nah, untuk validasi instrumen yang berupa RPP, soal, lembar, observasi, dan angket. Nah, itu jika tes akan diadakan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan daya pembeda, sedangkan non-tes itu akan divalidasi oleh validator. Nah, yang berikutnya yaitu analisis data, di mana dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi normal. Lalu uji homogenitas yang dilakukan apakah data memiliki varian yang sama atau beda. Lalu dilakukan analisis endgain untuk menghitung peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran. Nah, uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji T, di mana mengetahui adanya pengaruh pendekatan keterampilan proses sains terhadap hasil belajar siswa.